Kemudian dari Ibu Dina, tanya Pak Joni, mengapa BO saya susah tenggelam? Waduh, ini pinter berenang ini, nggak bisa tenggelam-tenggelam. Meski sudah saya aduk, tetapi BO muncul di bagian atas. Isian toples belum seminggu sudah berjamur. Apakah wajar, Pak? Karena tutupnya tidak saya tutup terlalu rapat? Saya tidak tutup terlalu rapat, menghindari wadah meledak. Wah, ini kreatif banget ya Ibu Dina ya, dan terima kasih sudah bertanya. Mungkin banyak juga yang melakukan seperti ini ya. Apakah benar atau enggak? Nah, mungkin kita sampai di sini dulu. Sesiong Joni tanggapin dulu, Siong. Nah, ini tentang rambut yang rontok ya. Ya, rambut yang rontok itu kan di situ disebut 1:1, ya, 1:1 tanpa air ya. 1:1 itu otomatis sebenarnya itu masih asam. Memang saya dulu pertama juga begitu ya, 1:1 ya tanpa air. Tapi sekarang ini saya memakai perbandingan 1:1:3. Ya, saya tidak pakai 5 tapi banding 3. Kenapa? Dengan adanya pencampuran air, tentu kan seperti saya bilang kan, keasamannya kan sudah lebih turun. Ingat ya, kalau nggak salah kulit kepala itu pH-nya itu kalau sekitar 6 ya. Kalau nggak salah pH kulit kepala itu harusnya 6 sih yang bagus itu. Nah, jadi mungkin dengan adanya pencampuran air, nah itulah yang harusnya seperti itu. Ya, sama kulit kepala saya waktu awal saya pernah tanpa 1:1 saya malah pakai koenjin murni. Wah, itu tambah gatal malah sebenarnya. Jadi ingat, kulit kepala itu masing-masing beda. Kulit kepala itu berarti kan tidak semua kulit kepala itu sama ya sensitifnya ya. Jadi kita mesti hati-hati gitu loh. Jadi kita juga jangan mengatakan kepada orang, oh pakai ini aja pasti bisa, belum tentu. Ya, jadi kalau saya pikir takaran aman itu yaitu 1:1 ya, banding 5 lah ya, atau ya kalau mau lebih agak jangan terlalu encer boleh turun di 3 atau 2 seperti itu. Ya, jadi saya baru ngerti ternyata campur air itu tujuannya apa? Adalah untuk menurunkan itu ya keasaman tersebut seperti itu. Oke, Syung, yang selanjutnya. Baik, saya bacakan di sini. Kemudian untuk kulit nanas, kalau ada sedikit, kira-kira haram nggak dipakai ke tubuh? Nah, saya pakai kata ekstrim ya, karena ini paling sering itu ditanyakan. Kalau ada BO kulit nanas sedikit, boleh nggak dipakai untuk tubuh dan kesehatan? Lebih kurang gitu, Siong. Oke. Kulit nanas ya. Nah, kulit nanas itu ada sedikit BO. Kalau kulit nanas itu boleh pakai, tapi jangan dominan kalau untuk mau ke tubuh. Nah, ini apakah sesudah wadah yang kita pakai untuk ekoenzim, ya udah panen, perlu nggak kita cuci dulu? Nggak usah. Kenapa? Kalau kita logika aja gini, kalau kita cuci kan pakai sabun, ya kan? Sedangkan ini kan kita kan sudah menetralisir kan zat kimia kan dalam wadah tersebut. Kenapa kita harus pakai sabun lagi gitu loh? Jadi biarin aja, lanjut aja terus. Kalau mau cuci pun pakai cuci air biasa aja gitu loh. Jangan ada pakai sabun atau kimia lain untuk mencuci seperti itu. Bahkan gini ya, mungkin ini saya sharing sedikit ke teman-teman ya. Saya ada bikin di tong. Di tong itu saya pakai plastik, saya tutup. Ya, di tong itu saya pakai plastik, saya tutup ya. Nah, kemudian ya saya pakai plastik, saya tutup. Kemudian itu biasanya kan ada akan berembun. Ya, katanya ada yang bilang, mentor saya ada yang bilang itu embun itu bisa ditampung, bisa dibuat semprot muka. Ya, biomis ya, ada yang bilang seperti itu namanya kalau nggak salah ya. Nah, tapi ingat, itu harus wadah ekoenzim yang sudah kedua, jangan yang pertama. Yang pertama kan dia masih ada mungkin nanoplastik atau mikroplastik yang dalam wadah tersebut kan, atau zat kimia. Berarti yang kedua yang lebih bagus seperti itu. Oke. Ya, kemudian ini pembuat ekoenzim sampai itu panen berjamur. Ini jamur bisa digunakan untuk masker. Saya jelasin. Ini nanti di belakang ada materinya deh ya. Saya lewatin aja dah. Ya. BO susah tenggelam. Kenapa harus tenggelam? BO saya sampai 3 bulan sampai 6 bulan aja nggak ada yang tenggelam. Nggak ada yang sampai benar-benar tenggelam, nggak ada.
Jadi nggak harus tenggelam. Yang dimaksud itu adalah terendam. Ya, jadi bukan tenggelam ya. Jadi mau aduk apapun kalau namanya ringan ya percuma gitu loh. Nggak usah menenggelamkan BO ya. Yang biasanya suka menenggelamkan itu Ibu Susi Pujastuti aja itu. Oke. Pakai sar hijau. Nah, tadi CCLI udah sampaikan warna agak hijau ya, tentu oke ya. Ya, BO Sesyong. ya. Itu ada lagi. Jadi dari Ibu Dina, beliau tidak mau menutup rapat, takut meledak. Apakah ini benar atau enggak gitu? Nah, sekarang kan takut meledak itu karena wadahnya mulut besar atau mulut kecil. Kalau mulut kecil, ya tentu ya harus sering buka dan tutup. Tapi kalau wadah besar, tutup aja. Tidak ada pernah kejadian ya, saya dengar ya, tidak ada pernah kejadian wadah mulut besar itu sampai meledak. Tidak pernah ada kejadian. Kalau yang mental ada. Ada kemarin dari sekian banyak teman baru ada satu kali kejadian katanya ada tutupnya mental ya. Mungkin mental itu yaitu karena dia juga nggak terlalu rapat juga seperti itu. Ya. Nah, itu tapi tidak sehebat seperti kalau wadah mulut kecil ya. Jadi harus tutup rapat, kalau enggak ya nanti bisa berjamur. Sial-sial bisa dapat jamur yang patogen ya. Kadang mungkin juga bisa timbul itu maggot ya, itu belatung seperti itu. Ya jadi tutup aja. Ya, harus tutup rapat. Oke, Iya. kemudian simpan di freezer. Nah, ini sebenarnya juga saya lagi mau ajak teman-teman di leader itu lagi bahas sih. Kalau dikatakan kalau di kulkas itu sebenarnya tidak bagus simpan di kulkas ya. Kenapa? Karena kan kalau yang bekas buah yang sudah kita potong, dia kan oksidasinya kan sudah terbuka ya. Kadang kan bisa ada kuman. Kalau kita taruh di kulkas, takutnya kan nanti menularin yang lain. Itu alasannya. Ya, alasannya seperti itu, ingat ya. Tapi kalau di freezer, nah itu kan gimana? Nah, di freezer saya pikir juga kalau bahan ekoenzim ini kan seharusnya pemanasan tidak boleh. Mungkin untuk pendinginan saya rasa juga tidak tidak sebaiknya juga tidak ya. Kenapa? Kalau mungkin, sorry ya saya mungkin katakan mungkin ya kalau teman-teman ada yang mau bisa kasih masukan atau bantu jawab, saya juga sangat terima kasih. Mungkin kalau dengan di freezer itu dia punya mikroba atau enzimnya ya itu dia mungkin akan tidur. Makanya kan dikatakan kan kalau yang di tempat daerah yang 4 musim ya itu kan katanya panennya kan 6 bulan, bukan seperti kita 3 bulan. Ya jadi itu mikroba itu akan tidur. Ya mikroba itu akan tidur gitu loh, malas karena banyak dingin ya, udara dingin kayak orang banyak tidur gitu. Pak Joni, Oke. Ya, boleh tanya Pak? Ya. Saat ini kebanyakan orang-orang tuh mencari BO itu di pasar atau di tempat jual rujak segala ya. Kalau kita yang BO dari rumah, itu kan kita dalam kondisi utuh, kita cuci dan kita rendam dengan EE. Tapi kalau yang dari pasar, itu kan kebanyakan udah terpotong. Nah, baru kita bawa pulang dan kita cuci. Halo? Ya, silakan Bu. Dan kita cuci dan baru kita rendam dengan EE, baru kita masukkan ke tong. Nah, yang pertanyaan saya adalah dengan kondisi seperti itu mengurangi enzim yang ada nggak, yang sudah ada di dalam buah nggak Pak? Kalau dicuci. Ya, karena kan terpotong Pak. Kalau yang kita yang biasa proses dari rumah, itu kan dalam kondisi utuh kita cuci, kita rendam EE. Tapi kalau yang dari luar, itu kan dalam kondisi terpotong. Apalagi dari tempat rujak segala ya, yang tempat jual buah-buahan, itu kan dalam kondisi terpotong bawa pulang rumah dan kita cuci. Itu sih kalau gini Bu, sebenarnya kalau masalah potong itu kan tidak ada berhubungan dengan masalah enzim ya. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau dikatakan ada yang bertanya juga ya, apakah dari tempat buah itu ya perlu dicuci apa enggak? Atau dari saya biasanya pertanyaan seperti itu gitu loh. Nah saya akan balik bertanya, kalau kita bekas BO dari tukang buah yang mana sorry ya ada bekas ludah, mungkin juga bekas keinjek dia atau bekas tanah, berani nggak kita pakai lain kali ekoenzim kita itu untuk misalnya lah kumur-kumur atau pakai di sabun.
Berani Tidak. nggak seperti itu? Enggak. Logikanya kan gitu kan, Bu, bener nggak? Makanya Iya. logikanya aja gitu loh ya. Ya jadi kalau misalnya, oh di sana kan dipotong, kita ya di rumah juga kita potong, Bu, sama aja kan. Jadi, Enggak, tapi maksudnya kan gini, Pak. Di sana kan dia terpotong, berarti kan sudah berinteraksi dengan udara yang segala yang di luar kan gitu, Pak. Terus baru kita pulang kan kita cuci. Itu mengurangi enzim yang ada nggak ketika kita dalam proses lagi nanti? Enggak, Bu, enggak. Karena enzim ini Enggak kan ya? diproses setelah di bulan ketiga kan, dengan fermentasi dari air dan gula sama gula seperti itu, Bu. Ya, tidak ada itu ya. Terima kasih, Pak. Oke ya, saya lanjut dulu ke slide yang lainnya ya. Oke. Bapak Ibu perhatikan ya. Tadi kan ini saya kasih gambaran nih. Ini wadah yang sebelah kiri. Biasanya ini kurang rapat nih. Ya, jenis yang begini ini masih kurang rapat. Ini biasanya saya tambahin satu lapisan plastik tapi yang tidak terlalu tebal. Ya, saya tambahin kemudian saya ikat itu nyilang nih. Jadi kayak simpul 4 ya. Biar tutupnya kenapa? Kalau ini kan ditimpa ini dia nggak akan terbang. Ya. Dia nggak akan terbang, tapi kalau yang atas ini kan kadang bisa, ya kan? Nah, saya ikat. Nah, di sini penting sekali sebenarnya kita tulislah kata-kata baik ya atau kata-kata yang penuh cinta kasih gitu loh. Kenapa? Kan dikatakan kalau kita buat ekoenzim itu kita harus dengan hati yang ini ya, hati yang bahagia kan. Kita mulai ekoenzim, wah rasanya senang, bahagia. Ini ingat loh, ekoenzim ini sebenarnya termasuk mikroba ya. Itu kan makhluk hidup sebenarnya. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu kalau istilah kata orang bilang bikin kue kan ada yang kalau ibu-ibu di sini yang suka masak kue kan kalau nggak salah kayak kue keranjang ya. Kan ada yang bilang kalau kita hati kesel-kesel nggak jadi kan. Nah itu seperti itu kalau jenis fermentasi gitu loh. Ya jadi tulislah kata-kata yang baik gitu loh ya kan. Jadi pada saat kita kata-kata baik kita lagi kesel begitu lihat ternyata kita jadi turun rada emosi kita gitu. Nah, kemudian setelah itu ya, kita tadi udah disampaikan ya, buka pada usia 7 hari sama itu tadi saya udah sampaikan ya. Ingat ya, lewat dari 31 hari tidak boleh lagi di ini. Nah, di sini apakah ada belatung? Ya, di sini ada nggak yang belatung, nanti boleh coba sharing kenapa ini. Kemudian, apakah larutannya itu berbau got? Nah, ini adalah pada suatu nah itu tujuannya di sekitar hari ke-7 atau hari ke-30 sebenarnya. Tapi kalau saya buat saya nggak pernah kayak begini, saya langsung tutup aja dan nggak pernah ada masalah kok. Ya, pernah saya bikinnya, saya sekarang hampir mungkin 2 ton lebih ya, saya 2 ton 300 ya, dari sekian banyak wadah ada 2 kali belatung. 2 kali belatung itu kenapa? Karena saya yaitu tidak tutup rapat. Waktu itu saya lengah, saya nggak tekan. Ya, nah ini lokasi penyimpanan ya. Di sini kan untuk menghindari kontaminasi ya, tidak terkena matahari langsung iya. Tapi ini ada tapinya lagi nih sebenarnya gitu loh ya. Itu kalau yang dikatakan kalau wadah yang seperti ini yang biru ya, yang dia tebal, yang modelnya tebal ya, yang dia tidak transparan, ini kan ada yang bawah ini kan, itu saya join jurang bahkan taruhnya mungkin di kebun ya, biasanya di kebun gitu, jadi di bawah pohon. Artinya apa? Matahari tapi tidak terkena matahari yang aktif, yang panas seperti itu tidak masalah gitu loh. Ya, kemudian yang kedua adalah memiliki sirkulasi udara yang baik, ya ini pasti. Jauhi wifi ya, karena kenapa proses ekoenzim kan dia kayak bayi ya, baru ya, jadi jangan dulu. Kalau nanti sudah panen, nah itu boleh lah malah buat mencegah radiasi ya. Nah, jauhi tempat pembakaran sampah itu yaitu kan, kenapa? Karena kan itu kan udara yang sangat tidak baik. Nah kemudian ini ekoenzim ya yang lagi sedang prosesnya 1,5 bulan 45 hari itu bisa taruh di bawah ranjang, itu bagus untuk untuk kita punya kesehatan. Ada yang pakai di ini ya, pakainya di
kalau di atas kipas angin itu kan dia kalau ion negatif itu dia bisa untuk apa ya, kan dia bisa kipaskan ke seluruh ruangan gitu loh. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh, salah satu cara yang bagus juga sih buat untuk apa ion negatif kita bisa sebar ke dalam ruangan kita gitu loh. Ini yang tadi Bu siapa bertanya nih, ini saya kasih gambaran ya. Ini adalah wadah saya nih. Ini yang nomor tengah ini. Ya, tengah ini sama yang kanan ini adalah wadah saya nih, ini dua-duanya. Pertama kali ini yang hari ke-25 lebih ini udah ada kelihatan jamur sedikit. Setelah itu saya kasih plastik plastik yang rapat, saya tutup, akhirnya jamurnya hilang. Tinggal yang tengah ini seperti ini. Ya, jadi bahannya akan begini ngambang. Ya, buka aduk, ya, buka aduk. Ya, jadi ingat, ini 30 hari pertama adalah proses pembentukan alkohol. Makanya bahan-bahan itu akan naik. Nah, kalau yang bulan kedua, ya kan, ada nggak yang menemukan begini tuh sampai ininya penyok begitu, ya, botolnya ya. Nah ini, dia menyerap kembali proses pembentukan asam. Yang ketiga, bulan ketiga adalah proses pembentukan enzim. Makanya dikatakan, ada yang bertanya kan boleh nggak? Kadang 2 bulan kita udah pakai. Nah itu salah gitu loh. Nah enzimnya belum terbentuk. Gimana mau dipakai? Ya, oke. Oke, Syong, itu dulu aja. Baik, kini agak menyimpang tapi nggak apa-apa. Saya semprotkan EE ke pohon buah ajaib 1 minggu mati. Saya campur 1:50, apakah terlalu pekat? Nah, untuk yang ini kita memang belum bahas ya, Sesyong ya, kegunaan yang lain-lain. Nah, ini sudah muncul pertanyaan ini. Sebelumnya sudah pernah disemprotkan, tidak apa-apa, 10 hari kemudian saya semprotkan untuk kesekian kali, ada beberapa pohon saya mati, semua daunnya mengering dan rontok semua. Tetapi, nah ini ada tetapinya, testimoninya. Banyak juga pohon-pohon yang lain keluar daun baru, artinya berhasil. Jadi ada pohon yang tidak berhasil, ada pohon yang berhasil, itu juga belum kita bahas. Kemudian, untuk wadah saya fermentasi yang lambat sekali, apakah dibiarkan, ini kelanjutan yang tadi, dibiarkan sampai 3 bulan atau 3 bulan lebih, karena lambatnya fermentasi tersebut, apakah tetap bisa dipanen atau tidak? Nah, ini Sesyong. Kelanjutannya. Bagus ya, kalau kurang jelas boleh nanyakan lagi. Kemudian dari Ibu Melsa, ampas hasil panen ekoenzim bisa disimpan di kulkas enggak supaya tidak berjamur? Waduh, nah ini juga paling sering banyak orang nanyakan ya. Nah, sebelum Sesyong Jiani jawab, saya jawab apa yang saya lakukan. Banyak yang katanya hancurkan dan semuanya, tetapi yang saya lakukan ya, Sesyong Sece semuanya juga atas arahan Sesyong Joni, saya itu menumpukkan semua bekas ekoenzim itu ke dalam satu wadah dan tetap disisakan ekoenzimnya ibaratnya nggak kering. Ya, nggak kering, itu sebagai wadah penyimpanan yang paling bagus, tidak berjamur tapi tertutup rapat ya, tidak berjamur. Kapanpun mau saya gunakan buat apa biasanya? Buat detox. Jadi untuk spa kaki itu saya pakai hasil ampas yang saya simpan. Jadi saya punya wadah ya, sekarang saya udah kumpulkan. Wah, sisa-sisa dari ekoenzim itu saya masukkan ke dalam satu wadah. Dan tetap dikasih ekoenzimnya, jangan sampai kering. Itu efektif. Menurut saya, Sesyong Soce boleh coba. Nanti Sesyong Joni juga bisa menambahkan cara dan tips yang lain. Kemudian Secelike ya. Nah ini pertanyaan yang sama bagus, Secelike. Apakah hasil panen ekoenzim boleh dicampur? Artinya satu ekoenzim dari satu wadah dengan wadah yang lain, dengan BO yang berlainan otomatis ya nggak sama, itu boleh dicampurkan atau enggak. Ntar kita dengarkan dari Sesyong Joni ya mengenai hal ini, tetapi yang saya lakukan saya campur. Kemudian Ibu Dina tadi menjelaskan toplesnya mulut besar, Sesyong Joni, ya Pak Joni. Nah, tapi belum 1 bulan, apakah harus tertutup rapat? Sepertinya sudah tadi terjawab ya, memang harus ditutup rapat. Supaya tidak bau got, ntar ke depannya atau banyak belatung. Kemudian Ibu Natali, saya sudah panen pH-nya, ini bicara pH Sesyong Joni, 5,2. Apakah bisa digunakan? Karena yang baik katanya pH-nya di bawah 4. Kemudian dari
secilike lagi. Untuk proses fermentasi EE dengan galon mulut kecil, saya pasang balon. Pertanyaannya, apakah balon sebelum dipasang boleh ditusuk jarum halus supaya gasnya bisa keluar? Ada dorongan dari dalam. Mestinya udara di luar tidak akan masuk. Jadi mungkin aman untuk tidak masuk bakteri. Dari Ibu Tetet ya. Boleh pakai air tanah? Ini sepertinya udah pernah dibahas juga ya. Apa harus dimasak dulu? Wah, ini sampai harus dimasak ya. Ini menarik ini, Sesiung Joni boleh komentar ini air sampai dimasak ini. Kemudian ini Pak Weli ya. BO aromatik yang paling bagus apa? Ya Pak, karena yang sudah pandan tidak menghasilkan bau pandan. Ya, benar. Pandan ternyata nggak menghasilkan pandan kalau nggak dimasak Pak. Saya juga sudah coba. Entah Sesiung Joni lebih ini ya, bisa menjelaskan. Kemudian Ibu Melsa, pembuatan ekoenzim harus jauh dari pusat Wi-Fi sejauh berapa meter? Wah, ini juga pertanyaan bagus. Kemudian Ibu Lisa, kalau selama fermentasi, ekoenzim dekat dengan stop kontak, nggak apa-apa ya? Wah, ini saya kurang tahu ini. Ini pertanyaan juga menarik ya. Emang ada masalah atau enggak? Ntar Sesiung Joni coba jelaskan. Saya belum pernah dapat kasus mengenai stop kontak. Kemudian dari Galaksi lagi, Pak, ekoenzim dalam proses fermentasi 45 hari taruh di bawah ranjang, hanya pas waktu tidur di malam hari saja. Kalau sepanjang waktu di bawah ranjang kan gelap, apakah tidak timbul jamur patogen? Wah, seru juga ya ini ya. Baik, Sesiung Joni, saya rasa itu dulu. Sisanya mohon Sesiung Sece jangan chat lagi, ntar waktunya nggak cukup. Saya rasa cukup ini, ntar setelah Sesiung Joni jawab, akan kita bacakan lagi sisanya. Oke, jadi gini, yang tadi yang freezer kan kita udah jawab. Sebenarnya sih kalau saya bilang ya, yang freezer itu ya sebaiknya tidak lah gitu aja lah ya. Kalau dibilang sekarang bahwa itu tidak ada masalah, pertanyaannya kan apakah kita sudah tes secara lab kan kita tidak tahu ya. Tapi saya hanya memberikan gambaran kemungkinan kalau memang itu kondisi dingin, biasanya mikrobanya tidur gitu aja sih. Itu aja ininya ya. Oke, tapi ya, nggak masalah, semua itu boleh tes kok. Ya, dengan kita tes kita jadi tahu hasilnya. Ini kan tidak terlalu bukan sesuatu hal yang yang signifikan atau berat gitu. Oke, kemudian yang tentang buah ajaib ya, saya tadi kemarin baru ke tempat teman yang punya pohon yang buah ajaib nih. Nah, jadi saya jadi tahu nih apa sih namanya pohon buah ajaib. Itu katanya 1 minggu mati. Itu campurannya itu sangat pekat, 1:50. Campuran yang benar adalah 1:1000. 1 mili banding 1 liter. 1 liter ya 1000 mili. Ini kan 50 mili. Itu kalau tiap hari. Tapi kalau untuk yang 2 minggu sekali atau 2 hari atau 3 hari sekali siram, itu 1:500. Ya, jadi tidak heran kalau itu pohonnya sampai mati. Nah, kenapa ada yang sampai bisa kemudian keluar daun baru? Ya mungkin ada satu fase dia ternyata itu kan membuat dia itu kaget ya, atau dia itu sampai dia mungkin ada kan yang mungkin yang langsung mati, ada yang setengah mati kali ya. Artinya mungkin setelah dia lewat satu fase dia keluarlah daun-daun baru seperti itu. Kayak musim gugur kan, kalau udah rontok atau semua, tapi setelah itu yang kembali lagi daun baru. Oke. Untuk wadah yang fermentasi lambat itu ya, apakah dari mana bisa tahu sih ya fermentasi lambat? Saya nggak ngerti ini apa sih dimaksud fermentasi lambat? Apakah ini banyak loh yang bertanya itu, oh, saya punya itu nggak keluar gas, itu gagal ya? Sebenarnya bukan diukur seperti itu. Yang penting ingat tidak berbau got. Ya. Itu fermentasi bukan kita yang mengukur kecuali kita bawa ke lab kan gitu loh. Ya. Jadi pokoknya tidak berbau got, tutup yang rapat yang udah gitu aja lah, jangan terlalu pusing. Ya, Bapak Ibu semuanya ingat bikin ekoenzim itu harus happy, tidak usah stres. Makanya Dr. Osukon tinggal ngomong pesan join, just do it aja, lu nggak usah terlalu banyak nanya, nggak usah terlalu banyak pusing katanya. Ya, oke. Oh ini benar, ampas hasil panen ekoenzim. Apa yang
berjamur atau tidak kan tidak masalah kan, ini namanya juga ampas. Emang ampas mau pakai kemana? Paling kan nanti untuk ke ya bisa buat ini ya memar, dan untuk ke kloset kan nggak masalah sebenarnya. Ya boleh dicampur nggak? Tadi udah dijawab tidak masalah ya. Yang penting kalau bisa tetap ada sedikit air lah, tidak kering banget. Kemudian baik tutup mulut yang besar atau tutup mulut yang kecil, tetap harus tutup rapat. Kalau nggak rapat, ya dijamur. Ya, oke. Panen pH-nya 5,2 ya. Saya berani katakan ini alat pH-nya belum dikalibrasi. Udah, coba dicek aja dah ya. Saya berani katakan itu. Saya nggak mau peduli itu tapi saya yakin itu tidak dikalibrasi. Ya, buka di YouTube ya, buka YouTube, cari cara kalibrasi alat pH. Udah, nanti udah tahu alasannya. Nanti boleh dicek 5,2 setelah kalibrasi, tes lagi. Laporan nanti coba kalau nggak percaya. Oke. Kemudian proses fermentasi, kalau pakai balon tujuannya apa? Kan biar kelihatan bagus. Nah, kalau dikempesin mana ada kelihatan bagus lagi, ya mendingan pakai plastik aja kalau begitu. Ya, memang kalau dengan bentuk jarum itu kecil ya, jadi gas yang akan keluar akan melalui dua lubang jarum kecil itu. Jadi udara luar benar tidak bisa masuk ke dalam. Tapi ingat, sesudah hari ke-14 gantilah dengan yang ganti wadah kembali, jangan pakai plastik lagi. Kenapa? Takutnya nanti bisa aja kadang sebelum lewat 1 bulan tiba-tiba dia sudah menyerap dari luar gitu loh. Ya, udara luar. Oke, pakai air tanah boleh. Nah, apakah boleh masak? Sudah dijelasin. Tidak boleh ada masak baik air, gula ataupun bahan. Ya, oke. Pembuatan ekoenzim maksudnya dari WiFi nggak usah ya, sekedar aja lah. Maksudnya jangan sampai nempel gitu loh ke WiFi-nya gitu loh. Nempel di sebelahnya jarak 10 cm, 20 cm kan susah. Kalau jarak 2 meter, 3 meter nggak masalah lah ya, nggak terlalu kaku gitu loh. Stop kontak juga nggak masalah lah ya. Siong, kelewatan Siong. Kecuali taruh nutupi stop kontak ya nggak boleh. Kan nanti marah yang mau pakai stop kontak. Ini gara-gara ada ekoenzim malah nutupin gitu. Oke, taruh di bawah ranjang itu, taruh di bawah ranjang itu taruh terus aja. Jadi tidak perlu keluar masuk, taruh aja gitu loh ya. Jadi apakah kalau gelap timbul jamur patogen, yang bilang siapa? Nggak ada. Jamur patogen itu akan timbul kalau tidak kedap. Proses pembuatan ekoenzim memasuki hari ke-5 di ruang harum. Nah, kalau memang dirasa ada kalau dia harum, biasanya sih memang ada yang kurang rapat ya. Kalau bisa itu di sini ada tulis wadah tidak rapat, saya sudah lakban. Pertanyaannya lakbannya rapat nggak? Coba perhatikan lagi deh. Lakban kadang kan ada celah-celah begitu kan. Coba perhatikan lagi. Kalau bisa kasih plastik sekalian sama tutupnya langsung, baru diikat aja pakai karet, lebih kuat daripada lakban. Ampas harus di blender kalau untuk detox. Ya jangan terlalu halus lah blendernya ya. Kalau terlalu besar juga susah kan, gimana? Nanti ampasnya itu bentuknya semangka mau ditempel gimana kalau begitu. Ya jadi boleh blender sedikit tapi jangan terlalu hancur seperti itu. Kemudian saya waktu jemur, ampas waktu jemur kok malah nyamuk mendekat. Itu bukan nyamuk. Seperti itu bukan nyamuk, itu agas namanya. Yaitu kayak apa kecil-kecil ya. Kayaknya bukan nyamuk sih sebenarnya. Itu kecil-kecil seperti itu. Nah, lalat itu yang sebenarnya yang biasanya membuat itu belatung itu biasanya. Ya. Nah, benar ya ada cacing-cacing kecil di ampasnya. Nah, ini benar. Tapi udah kering. Ya itu benar. Oke, itu aja. Terus, Yong, saya lanjut lagi ya sedikit ya. BO aromatik, Yong. Tadi kelewat. BO aromatik sebenarnya, makanya inilah tujuannya, masing-masing coba aja fermentasi, coba sendiri sebenarnya gitu loh. Ya, belum tentu semua sesuatu yang wangi dipakaikan nanti akan menjadi wangi, belum tentu. Ya, seperti serai ada yang bilang wangi, saya coba nggak terlalu wangi buat saya. Ya, daun jeruk boleh, daun jeruk lumayan wangi, kulit jeruk boleh, lemon boleh.
ya. Kemudian itu sih ada yang bilang rosemary. Rosemary saya coba nggak terlalu juga. Nah, intinya adalah sebenarnya tujuannya apa sih F2 fermentasi kedua itu adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu ini ya aromatik ya, makanya kan disebut bahan BO aromatik. Tapi kalau misalnya ekonomi kita itu begitu panen udah lumayan, udah wangi arak, nggak usah lagi lah di F2 ngapain. Justru saya perhatikan ya, kalau F2 saya ya karena kedap ya dia wangi arak ya, saya mau timpain bahan lain itu susah. Tetap araknya yang akan naik gitu loh. Ya, jadi kecuali yang kita pakai kadang kebanyakan sayur ya mungkin agak kurang wangi. Nah, kalau mau pakai fermentasi kedua baru silakan gitu aja sih. Ya, saya ada bikin mint untuk kumur-kumur. Nah, itu kan berarti tujuannya mint seger kan. Ya seperti itu aja. Ya, oke, Siung. Ya, itu ada pertanyaan dari Secilike yang belum terjawab. Coba Secilike bisa ulangin lagi pertanyaannya. Jadi Sejong. Ya. Eho ya. Enggak benar. Suara saya eho di sana kedengaran eho nggak? Enggak. Enggak. Bagus. Oke. Oh, ehonya pindah. Pertanyaan saya lihat kemarin ini siapa yang presentasi itu mulut galonnya yang kecil pakai balon. Nah, saya kemarin ini pas pergi beli saya lihat ada balon saya beli. Nah, saya teringat semalam saya pasang lalu pagi dia udah kencang besar. Pertanyaan saya teringat Johnny Susyung ajarin saya pakai kantong plastik bungkus gula. Nah, yang dibolong-bolongin dan itu memang bagus ya, jadi saya nggak perlu buka-buka. Pertanyaan saya kalau balon, apakah perlu saya bolong-bolongin juga, gitu pakai jarum halus supaya pas keluar tuh dia ngalir keluar gitu loh. Boleh saya tanya balik, Cie? Cie tujuannya pakai balon untuk apa? Mencegah supaya ini meledak. Oke, pakai plastik bisa? Ya kebetulan saya di rumah mama kan nggak ada di rumah, jadi saya pas ada balon saya pakai balon. Iya, yang pakai balon kan tujuannya bisa kelihatannya bagus, gitu ya. Dia kan bulat gitu. Betul, kan. Ya. Nah kalau setiap bolongin, ya, mana lucu ada aja besar lagi, gitu loh maksud saya. Oke, hal kedua, enzim antara enzim yang sudah jadi, tinggal sudah panen, boleh nggak misalnya ada yang wangi aromanya lebih enak gitu loh. Jadi saya boleh campur nggak antara mereka itu? Boleh dong, nggak masalah lah Cek. Ya, boleh ya? Boleh, nggak ada masalah. Oke, satu lagi saya mau bertanya. Kalau kita dalam proses ini, BO-nya kita beli cala yang seperti biasa kalau beli buah, cala kan ada jala tuh yang halus. Kalau semua BO saya taruh di jala, ada keberatan kan bisa tenggelam. Jadi saya nggak usah buka-buka lagi dari hari pertama. Boleh nggak begitu, Johnny Susyung? Boleh, ada yang pakai cara seperti itu. Cuman tapi tidak mengganggu dalam saya pernah coba. Tidak mengganggu ya. Saya pernah coba ya, sepertinya itu sebenarnya itu BO itu dia mengambang itu juga ada bagusnya sebenarnya. Ya, saya ada pernah coba dengan cara ditenggelamin semua. Jadi hasilnya itu kayaknya agak gimana gitu ya. Mungkin agak memang sih berhasil, ekonya tetap berhasil, cuman kayaknya sepertinya agak aneh gitu ya. Jadi aneh itu maksudnya gini, sama-sama ada berjamur, tapi kayaknya dia jamurnya itu agak gimana gitu loh. Sebutannya apa ya? Agak kecut ya gitu lah, kira-kira seperti itu sih. Cuma saya pikir nggak masalah lah, Cek. Itu mungkin karena kondisi aja. Ada kok banyak yang mau seperti itu sih. Sebenarnya tujuan ngaduk itu kan banyak ya. Mungkin ada orang kan nggak mau repot ngaduk, tapi ingat kalau ngaduk itu kan enak, kadang berasa ya, artinya tangannya bisa mulus, ya kan pada saat kita mengaduk wanginya enak seperti itu sih. Oke. Syung, kita jalan dulu ya, Syung, ini masih ada lagi Syung ya. Oh masih ada, silakan. Nah di sini, ini nanti udah mau masuk ke jamur nih. Jika fermentasi berjalan baik ya, maka intinya fermentasi yang berjalan baik itu adalah
beraroma alkohol, ya alkohol atau beraroma asam segar ya seperti cuka itu setelah 3 bulan. Ya, kalau ada muncul lapisan jamur ya atau lapisan seperti jelly pada larutan fermentasi, ini adalah hal yang wajar. Ya, kita lihat ya. Ini lapisan Pitera ya. Ini kita sorry ya, kita di dalam sebutan ini kita kita sepakat di grup ekoenzim nasional Nusantara itu nggak boleh pakai nama Pitera lagi karena Pitera ini kan adalah patenan ya. Ada patenan dari satu merek apa gitu ya, masalah SK2 ya. Jadi kita nggak boleh pakai sebutan ini dan belum tentu ini hampir sama sih sebenarnya. Ya, di sini ada disebut dan mama enzim adalah bonus yang tidak selalu muncul. Ya, nah sekarang jamur ini ataupun mama enzim bukanlah patokan kualitas dan keberhasilan pembuatan ekoenzim. Mungkin di sini saya sebutkan sebagai gambaran, kalau fermentasi yang kedap udara itu akan berbau alkohol, ya, berbau arak. Tapi kalau yang ada mama enzim itu akan berbau asam, biasanya asam. Ya, kebetulan saya juga ada beberapa yang ada mama enzim, jadi saya bisa membandingkan seperti itu. Nah, kemudian perhatikan ya, banyak orang bertanya nih. Ini saya punya jamur, kalau mungkin ada yang punya nih ya, kelihatan ya putih-putih ya. Ini kemarin ada yang kemarin sempat dibahas, katanya Pak ini jamur actinomyces. Ada yang bilang jamur actinomyces. Tapi setelah saya waktu ada yang mentor kasih saya tahu, sepertinya bukan actinomyces. Kenapa? Katanya actinomyces itu tidak akan hidup atau suka di pH di bawah 6. Ekoenzim kita rata-rata kan sekitar 4-an. Di bawah 4 kan. Jadi seharusnya bukan. Nah, sekarang pertanyaannya ini jamur apa? Nah, inilah yang sampai sekarang nggak pernah dibahas. Ya. Nah, saya pernah bertanya, dengan kondisi jamur yang seperti ini boleh nggak pemakainya? Ini tidak boleh pakai ke kulit. Ya, jangan pikir, wah ini jamur ke kulit, hancur nanti muka nanti. Kemarin ada yang bilang, ada satu mentor bilang gara-gara jamur dia pakai akhirnya gatel merah, akhirnya jadi kamar rusak mukanya. Hati-hati ya. Nah, jadi kalau ketemu jamur seperti ini yang putih, ini kan kelihatan kayak bagus ya, kayak salju gitu ya. Ini harus dibuang dan buangnya tidak boleh diselokan. Ya, karena nanti akan bertumbuh dia di situ. Buang ke tanah aja, terjemur matahari. Ya. Nah, kalau ada yang jamur hitam, itu ekoenzimnya sebaiknya tidak lagi digunakan untuk keperluan rumah tangga, tapi untuk siram tanaman oke. Ya, jamurnya buang, ekoenzimnya buang siram tanaman. Tapi kalau misalnya ekoenzim yang seperti di atas ya, kanan kiri sama yang bawah kanan atas, kiri atas sama yang kiri bawah, itu boleh dibuang, tapi ekoenzimnya masih bisa dipakai. Kemarin udah tanya ke Malaysia juga, ada teman ya, saya ada kirim foto, udah tanya itu boleh, tapi kalau saya boleh saran ya juga jangan untuk campuran ke badan lah ya. Nah, apalagi ini biasanya foto yang sebelah kanan bawah ini, yang kelihatan putih sekali, itu kadang dibaliknya hitam. Itulah yang patogen biasanya. Begitu dia hitam, nanti nggak lama, dia atas juga akan menjadi hitam semua. Itu yang paling hati-hati. Ya, nah ini ya, kan ya. Kita lihat jamurnya itu sampai berkilau-kilau seperti permata gitu ya. Ternyata dibaliknya nih, kalau lihat foto ini hitam ini nggak lama nanti juga akan berkembang jadi hitam semua ini. Inilah yang dinamakan patogen ya. Kalau yang ini bukan, ini yang atas ini bukan sebenarnya, itu ada perbedaan. Nah ini sih saran saja. Kadang kita yang tidak mengerti tentang jamur, kalau bisa janganlah kita coba untuk memakai ya, dengan memakai langsung ke wajah. Lebih baik pakai di ini di lengan ya, di lengan dulu. Ya, di lengan bawah dulu misalnya, ini kan kulit kita kan tipis, nah kita coba gitu. Ini panas nggak? Panas, merah nggak atau gatal nggak gitu loh.
Kalau enggak ya sudah, silakan boleh dicoba gitu loh, baru boleh coba gitu loh. Seperti itu. Saya kasih coba lihat ya, mungkin nanti saya kasih lihat satu perbandingan ya. Jadi kalau kita lihat bentuk jamurnya ini, dia ini bentuknya seperti kayak bedak ya, bedak atau tepung itu kalau kita buang ke air, dia itu nggak akan lengket gitu loh. Maksudnya nggak akan ini. Nah beda tadi satu, kemudian ini, nah ini kelihatannya, nah seperti ini ya. Inilah yang ini. Nah, tapi kan coba kalau perhatikan gambarnya seperti ini, ya. Ini dia bentuknya serpihan, lembaran. Nah, inilah yang biasanya sih ya harus kita ini ya hindari seperti itu. Nah, ini yang dari Ibu Vera tanya ini dia sampai masker ini jadinya bisa sampai tumbuh-tumbuh seperti ini gitu loh. Mungkin dia ada cara sih kali piaranya ya. Ya ini untuk penyaringannya, kalau saya sih paling simpel pakai kain aja lah ya. Pakai kain aja cukup lah, ini lebih efisien. Kalau saya udah pernah pakai sedot, pakai apa-apa, sepertinya agak lama ya. Ini. Kemudian nah untuk hati-hati ya, kalau yang punya alat pH, berapa kali saya kalau lihat yang katanya di bawah 2,7, ya kan? Nah saya udah langsung tebak, itu pasti belum dikalibrasi itu. Ya tadi 5, berapa itu juga saya yakin belum dikalibrasi sebenarnya. Ya kalau nanti udah kalibrasi dia akan lapor ke kita, pasti dia tahu itu benar apa enggak. Oke, itu aja. Ini udah. Yo. Oke. Dari Ibu Grace, kalau untuk fungsi mengobati seperti eksim ya, apakah cukup panen setelah 90 atau 95 hari atau tunggu panen setelah berapa hari? Nah, ini khusus untuk eksim ya. Sepertinya kita juga udah pernah bahas ini, Syung. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Grace juga, kalau saya pakai ember atau kaleng bekas sabun atau bekas cat, tapi sudah dibersihkan, namun masih ada aroma dari sabun atau cat, apakah boleh pakai? Kemudian dari Galaxy, Sesyong, kalau setelah panen hanya bau asam tapi tidak bau alkohol, apakah ini masih dibenarkan? Saya ada buat kumur-kumur, ternyata rasa asam seperti minum lemon, tanpa ada rasa manis sama sekali. Wah, ini ya, setelah dikumur-kumur, saya juga coba memang ada rasa asam-asamnya, tapi nggak saya minum sih. Penggagas kumur-kumur ini banyak yang ikut ini dari Sesyong Joni ini. Dari rekaman-rekamannya itu saya juga dapat banyak feedback juga. Kemudian dari Ibu Lisa, ekoenzim yang ada jamur, ekoenzimnya untuk tanaman, maksudnya untuk semprot ke daun untuk mengurangi hama. Wah, ini saya nggak gitu mengerti. Entah Sesyong Joni kalau ngerti boleh ini. Kalau nggak gitu ngerti juga, Ibu Lisa boleh unmute ya. Kemudian Galaxy ya, itu pertanyaan tadi itu, apakah berhasil, maksudnya tanpa ada alkohol. Mungkin itu, Sesyong? Boleh nanya nggak yang tadi, ini Lisa, yang saya tanya tentang semprot ke daun, kalau ekoenzimnya ada jamur, tadi kan Sesyong Joni bilang kan untuk tanaman aja kan. Jadi itu untuk tanaman maksudnya untuk sebagai kayak pupuk atau untuk mengurangi hama gitu. Oke, saya langsung jawab dulu aja ya, mumpung ini. Ya, Syung ya, boleh ya? Oh, silakan. Oke, itu yang dimaksud ekoenzim yang berarti gini, jangan salah Bu Lisa ya. Ekoenzim yang berjamur itu adalah yang berjamur hitam ya. Yang berjamur hitam ataupun yang misalnya kayak tadi putih ya, tapi yang bentuknya lembaran. Tapi kalau berjamur yang seperti yang tadi katanya yang bisa tanda kutip apa sih, jamur ekoenzim lah ya, jangan sebut jamur Pithera ya. Jamur ekoenzim itu nggak masalah ya. Oke. Nah di sini maksudnya untuk semprot ke daun itu untuk mengurangi hama, kan ada yang hama putih-putih itu boleh. Waktu itu pernah ada yang testimoni itu dengan perbandingan 1:500 ya, itu udah bisa kok sebenarnya. Oh, Oke, ya. Tapi pertanyaan saya sebenarnya.
pertanyaan saya kalau yang EE-nya yang memang udah ada jamur yang kita rasa mungkin nggak bagus gitu loh. Kan tadi Ko Joni bilang jamurnya ditaruh aja di tanah biar kejemur, ya kan, biar mati. Terus ekoenzim sendiri boleh dipakai aja buat di tanaman. Tapi maksudnya buat di tanaman itu siram aja atau untuk apa gitu. Nah, jadi gini, nah kalau pemakaian ekoenzim untuk tanaman ya, kalau dia tanaman kecil seperti bunga itu bagusnya disemprot. Ya, kalau untuk yang pohon yang agak besar, nah itu baru kita siram. Itu lebih efektif biasanya gitu. Ya, kenapa? Ini saya kan kemarin saya baru cerita, saya baru dari kebun teman, dan dia mengaplikasikan ekoenzim di perkebunan dia, nah dia jelasin gitu loh. Ke apa ini ya? Dia ada jual, kan ada jual pohon-pohon segala gitu. Ya, jadi itu boleh lah, itu disemprot boleh di salah. Ya, oke ya. Tapi kalau yang besar, ya memang gimana mau semprot lah, tinggi banget pohonnya. Nah, ini yang Bu Grace ya, kalau untuk fungsi itu sebenarnya 30 yang sudah panen 90 hari itu udah boleh sebenarnya gitu. Pokoknya intinya sesudah panen itu boleh dipakaikan ya. Kan udah ada takarannya tuh, nanti bisa tanya di grup. Kemudian kalau pakai ember kaleng itu tidak, kenapa? Itu kan bisa dia kan logam korosi atau dia nanti malah ada kandungan logamnya kan, jadi tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh pakai wadah yang kayak gitu ya. Oke. Kemudian ini nah galaksi ya, kalau panen hanya bau asam, bau alkohol itu masih dibenarkan nggak? Bisa. Coba dites. Saya yakin yang bau asam ini pH mungkin bisa di bawah 3. Kalaupun di bawah 3 antara 3,1 3,2. Harusnya ya saya yakin kayaknya di bawah 3 deh. Kalau yang berbau ini asam. Ya. Mungkin jangan-jangan kalau di itu sepertinya ada mama enzim kali, jangan-jangan. Tapi saya nggak tahu. Biasanya sih seperti itu. Kemudian ada coba buat kumur-kumur, rasa asam sebenarnya tanpa ada kondisi seperti itu. Tapi kalau dirasa kumur-kumur tidak begitu enak, ya udah jangan pakai. Ya, ini ekoenzim yang berbau asam ini nanti bisa dicoba ya, kalau benar pH-nya di bawah 3, ini bagus buat pengobatan. Yang luka-luka, yang luka lecet lah, berdarah dan sebagainya gitu. Mau tanya boleh? Lakmus itu tidak begitu akurat, ya, karena dia agak cetakan yang sekarang sih nggak gitu tepat. Paling bagus sih pakai alat pH ya. Tapi alat pH itu mesti dites dulu lah, dikalibrasi seperti itu. Oke. Yang terakhir, kalau Joni mau nanya boleh? sudah bersih. Iya, Ibu Mada coba bertanya dulu. Iya, saya mau tanya Pak Joni. Tadi kan Pak Joni bilang kalau pakai wadah bekas cat itu kan memang agak susah untuk dibuka-buka ya. Nah kebetulan saya minggu lalu ada bikin yang lerak campur leraknya 1,5, kulit jeruknya 1,5, gulanya 1 sama itunya 10. Hari ini pas seminggu, saya pikir saya mau buka. Terus? Apakah nggak usah buka boleh? Buka untuk apa Bu ya? Hari ke-7 maksudnya mau diaduk gitu, apa perlu nggak atau nggak usah? Nggak masalah Bu, Ibu mau buka nggak masalah. Kalau udah buka ya sekalian aduk, logikanya gitu. Nggak, tadi kan menurut Pak Joni kan nggak usah dibuka nggak apa-apa. Maksud saya mau aduk-aduk aja karena bukanya juga susah. Iya, ya dibalik-balik aja Bu sebenarnya. Oke. Ya. Thank you Pak Joni. Cukup jelas ya Bu Mada ya. Boleh dibuka, aduk, atau kalau malas buka nggak apa-apa, asal tutup rapat tapi digoyang-goyang aja. Jadi biar fermentasinya lebih sempurna. Tujuannya kan hanya untuk itu. Iya, kan hanya untuk aduk ya. Balik-balikin aja kan. Iya, thank you. Ya, kemudian tadi terpotong yang Ibu Grace itu bau sabun. Saya juga punya pengalaman ya, itu hand sanitizer bekas itu, wah pekat sekali baunya sesiung. Akhirnya saya ketemu satu cara, yaitu saya masukkan, kebetulan saya sudah ada ekoenzim ya, saya masukkan seperti yang tadi sesiung katakan, ekoenzim, kemudian saya masukkan tisu, ternyata saya rendam pakai ekoenzim aja tetap nggak mempan siung, itu saking kuatnya.
tetap masih ada, setelah kering masih ada. Akhirnya saya masukkan tisu untuk dia nyerap ekoenzimnya sama baunya itu besoknya sudah nggak ada, baunya itu berkurang drastis. Jadi ternyata harus masukin tisu juga plus ekoenzimnya. Nah ini sudah seminggu saya bereksperimen mengenai bau ini. Akhirnya saya ketemu dengan cara gitu. Nah disinilah kita sangat senang semuanya bisa saling membantu untuk memberikan penjelasan. Tentu penjelasan dari kita yang begitu singkat dan kadang sinyal juga naik turun, emosi kadang juga bisa ke bawah ya. Kadang kita udah jelasin ini tiba-tiba ternyata mute gitu. Waduh, kadang kita juga ya begitulah ini. Ya mohon maaf semuanya kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Kita sangat berterima kasih. Nah sebelumnya itu dari Pak Joni ada yang mau disampaikan lagi? Ya hanya itu aja sih. Kalau misalnya ada yang wadah ya, kalau wadah yang memang dari ini, kalau yang ada seperti dari bahan-bahan kimia, sebaiknya itu setelah udah cuci bersih, ya cuci bersih dengan air berkali-kali ya. Itu kasih air kemudian direndam aja ekoenzim inilah direndam kira-kira minimal 2 hari seperti itu ya 2 hari bolehlah kasih ekoenzim lebih banyak sedikit di ini aja nanti istilah kata itu kasih dia biar bisa menetralisir dulu zat kimia tersebut gitu setelah itu nanti baru dipakai lagi dibuang airnya baru dipakai wadahnya seperti itu. Ya, jadi makanya wadah-wadah yang bekas ekoenzim itu kalau bisa itu disimpan itu sangat bagus gitu loh. Nah, jangan beli lagi wadah baru. Jadi yang ada itu dipakai aja. Jadi dia udah netralisir. Oke, itu aja, Jo. Baik, Bapak Ibu semua, termasuk Ibu Grace, baru mau bikin kita doakan semoga berhasil. Ada bau-bau sedikit itu enggak masalah. Yang penting sudah dicuci bersih, mungkin ntar ke depan bisa malah jadi testimoni buat yang lain. Kalau ada bau begitu, hasilnya ternyata nggak bau kok. Misalnya hasilnya bagaimana, ntar bisa ditestimoni ya Ibu Grace ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, waktu sudah melebihi. Terima kasih masih yang bergabung di sini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan akan kita informasikan lagi. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Joni dan Pak Edi. Selamat malam semua. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih Pak Edi. Kan Susyung. Iya Pak. Kan Susyung. Kan Susyung Edi.